juz ya, juz 30 ya. Insyaallah di majelis khataman ini kita akan mengkhatamkan surat An-Nazi'at dan surat An-Naba ya, dengan baik yang benar ya. Harapannya praktek-praktek yang telah kita lakukan ya selama kurang lebih 2-3 bulan pasca daurah Salsabil Syafi yang kita lakukan selama 12 pertemuan ya, dapat diaplikasikan dengan baik ya di surat-surat lainnya, di ayat-ayat lainnya ya, sehingga ilmu yang kita pelajari secara khusus ilmu tajwid itu dapat diamalkan dengan baik. Pengamalan ilmu tajwid itu adalah kita mengamalkan bacaan Al-Quran dengan benar ya gitu. Jadi setiap ilmu yang kita pelajari itu ada konsekuensi amal. Salah satu konsekuensi amal dalam mempelajari tajwid adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya dengan kaidah-kaidah teori yang telah kita pelajari bersama. Seperti itu. Baik, kita langsung mulai. Jadi surat An-Nazi'at dan surat An-Naba. Saya akan langsung bacakan satu surat ya. Kalau itu kan dibaca per potong bagian, per potong-potongan ya, per dua bagian. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai dengan satu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Baik. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. Ya, di sini lagi-lagi kita mesti jelaskan dulu yang paling terpenting adalah huruf-hurufnya. Wan nazi'at, yang sampai wan nazi'at. Nah, jangan sampai seperti hamzah. Gharqa, di situ ada huruf isti'la, huruf ghain dan huruf qaf. Maka jelaskan ketebalan hurufnya. Tapi ingat, huruf ghain dan huruf qaf bukan itbaq. Ya, beda ya. Isti'la itu kita hanya irtifak saja, naik saja pangkal lidahnya. Kalau itbaq itu sudah ilsaq, sudah nempel seperti sod, pot, o, wo. Jadi tidak perlu sampai waruko itu ketebalan. Cukup waruko, bisa sampai waruko atau malah ketipisan ya. Gharqa wan nazi'ati gharqa. Itu malah tidak dapat istilahnya apalagi itbaq. Ya, jadi kita hanya sempurnakan istilah di lafaz gharqa. Wan nasyiqati nashqa, yaitu huruf qa yang seperti ta. Ya, dijaga sekali ketebalan huruf poknya, jangan sampai nasyita tinashta nashta nashku. Jelaskan ketebalan huruf po ya. Jadi ingat huruf-huruf yang rentan sekali ya tertukar itu adalah huruf po dan huruf ta, huruf bot dengan huruf dal, huruf shot dengan huruf sin atau shin ya, huruf apa lagi, huruf qaf dengan kaf. Dan nanti dalam praktek itu nggak usah dihafal, tapi antum akan sering tahu lah ya, kita sudah beberapa kali kita bahas ya talaki sebelumnya, yaitu sangat rentan sekali tertukar huruf-huruf tersebut sehingga khawatir tidak sempurna dan bisa lahanjan. Ya, seperti itu. Wasabihati sabha, jelaskan hanya wasabiha, dibuka juga fasahanya yang susabiha. Jadi huruf ha itu terkadang rentan tebal ya. Wasabihati sabha sabha wasabihati sabha. Ya, jadi ingat ya, fasahah itu yang kemarin saya sampaikan ya, termasuk penyempurna dari belajar tajwid itu kita fasahatul lisan. Bagaimana kalau kita bunyi fathah itu dengan dibuka rahangnya, ketika kasroh kita pipih ke bawah, ketika dhammah kita monyong ke bawah. Walaupun ini sebenarnya standar baku ya, hanya memudahkan. Yang penting jangan sampai A itu O, jangan sampai I itu E, jangan sampai U itu O, tapi A, I, U. Jelas. Fasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-rajifah
Qulubu yawma idzin wajifah. Dijelaskan ada idgham bi gunnah, tanwin ketemu ya, dan juga tanwin ketemu waw. Qulubu yawma idzin wajifah. Jadi ingat gunnah itu mainnya di khaysyum ya, ditambah hidung. Jadi jangan sampai gunnah itu malah mainnya di lisan. Qulubu yawma idzin wajifah. Ya, itu malah nggak dapat gunnah, ya, kurang sempurna. Jadi kita jangan menukar-nukar ya. Terkadang kita malah membaca khaysyum atau mendekati khaysyum huruf-huruf hijaiyah selain gunnah. Contoh misalnya wan nazi'ati gharqa. Jadi itu huruf wainnya, huruf ro-nya, huruf ko-nya mendekati khaysyum. Padahal makhraj mereka tidak di khaysyum. Ya. Tetapi ketika baca gunnah malah kita baca di lisan. Kayak tadi qulubu yauma idzin wajif. Nah, malah kebalik. Gitu ya. Jadi kaidahnya apa? Seluruh huruf hijaiyah yaitu makhrajnya di selain khaysyum. Khaysyum itu hanya satu, itu huruf gunnah saja. Yang gunnah itu secara spesifik ada dua, nun dan waw. Tapi itu pun juga tidak melekat secara utuh ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi perhatikan nanti mesti dibenarkan. Absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Jelaskan nanti untuk fasahat a inna. Lafaz a idza, a inna ya. Itu jangan sampai hamzah keduanya itu mengarah kepada tasghir. Jadi contoh, jangan seperti yaquluna a inna lamardudun. A inna, padahal di situ hamzahnya sama-sama berharokat. A inna, jelaskan. Yaquluna a inna lamaghduduna fil hafirah. A inna gitu ya, bukan a inna. Kalau a inna itu udah malah apa? Hamzah kedua tasghir. Jadi dalam qiraat lain legal, tapi dalam bacaan Hafs itu ilegal ya. Jadi yang legalnya dalam bacaan Hafs itu ditahqiq istilahnya ya. Dijelaskan hamzahnya. Jadi yang ain seperti itu. Lalu aidza juga sama. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Jangan aidza dijelaskan aidza. Jadi hamzah itu memang termasuk makhraj yang paling jauh. Ab'adul makhraj. Ya, makhraj paling jauh dan memang orang Arab itu mempunyai beberapa cara ya kan, sebagaimana kita pernah pelajari ya. Tashil, ada ibdal, ada naql, ada tahqiq. Nah, tapi dalam bacaan Hafs sendiri tashil itu hanya satu kan, di surat Fussilat 44 itu A'jamiyyu wa Arabi. Ya, sementara untuk tahqiq itu jumhur, bacaan jumhur Hafs ya. Bacaan keseluruhan Hafs mayoritasnya itu adalah dengan tahqiq. Jadi intinya yang hamzah itu jelaskan. Ya, jangan aidza, aina, aidza, aidza, ainna, jelaskan dua hamzah tersebut. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Sampai muqaddas. Ya, muqaddas, qafnya kurang tebal, nanti baca muqaddas. Muqaddas. Karena ini Al-Qur'an, maka kita harus jelas fasih. Al-muqaddas tuwa. Al-muqaddas tuwa. Pokoknya tebal, tua. Jangan tua, kalau tua ntar tua beneran gitu kan. Pakai po, tua. Al-muqaddas tua. Tapi kalau dalam konteks bahasa Arab ya muqaddas. Orang Mesir itu ngomong muqaddas, Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas. Nah, salah. Dalam bahasa Arab, percakapan sehari-hari dalam Al-Quran, kita mesti jelas itu. Oke, boleh lanjut. Halaman berikutnya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, mungkin digedein dikit lagi Rafli, biar yang lain kelihatan kurang besar ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Dan situ juga Fir'aun ro tipis ya. Jadi jangan sampai kita setelah belajar tajwid lagi-lagi belum bisa membedakan ro tebal ro tipis. Kita sudah bahas panjang lebar tuh di marotib tafkhim di Salsabil Syafi. Secara khusus di bab ro-nya itu. Kapan ro dibaca tafkhim, kapan ro dibaca tarqiq, kapan ro bisa dibaca dua wajah. Ya, itu kan kita udah bahas semua ya.
Kalau Fir'aun karena dia kaidahnya apa? Ra sukun sebelumnya kasrah maka dibaca dengan tarqiq. Fir'aun. Fir'aun, jangan Fir'aun, jangan. Ya. Jadi penting sekali untuk diperhatikan dan diamalkan, dipraktekkan. Faqul hal laka ila an tazakka wa hadika ila rabbika takhsha fa arahu al-ayatul kubra fakadzaba wa 'asa. Nah, ini juga saya percepat aja ya. Beberapa yang sudah dibahas tapi saya bahas lagi. Fakadzaba wa 'asa 21. 'Asa kita jaga ketebalan huruf shad. Jadi tadi saya bilang jangan sampai huruf tebal itu kalau kita nggak jaga ketebalannya dia malah bisa menjadi huruf tipis yang menjadi lawan dia. Nah, jangan berdekatan. Ya, jadi kalau aso, kalau kita nggak tebalin huruf shadnya, maka kita jadi sin nanti. Fakadzdzaba wa asa, fakadzdzaba wa asa, fakadzdzaba wa aso, wa aso. Nanti maknanya jauh. Kalau aso itu durhaka, kalau asa itu supaya. Jadi kalau Fir'aun kan dibilang fakadzdzaba wa asa, maka dia ketika Fir'aun melihat mukjizat Nabi Musa, dia fakadzdzaba, dia mendustakan wa asa dan dia menjadi berpaling, dia menjadi sombong, ya kan? Wa asa, dia durhaka. Tapi kalau kita baca wa asa, kita nggak jelas konsol jadi sin, wa asa jadi sin, dia mendustakan dan dia supaya apa? Nah, jadi ini penting nih ya kita belajar terus sehingga kita bisa membedakan huruf-huruf tersebut. Sehingga apalagi kalau kita belajar bahasa Arab, ya maka akan mudah kita memahami ayat tersebut ya. Tidak mudah jatuh pada tahan jali. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Nah, ini dari sisi konteks lagu ya, boleh lah ya. Di lagu itu jadi kalau bisa baca ayat yang 24 ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi nadanya lebih datar ya. Karena ini perkataan Fir'aun. Kesombongan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Ini kan perkataan yang dusta ya, perkataan kekafiran. Jadi jangan sampai kita bacanya dengan menikmati. Faqala ana rabbu. Itu ya itu sepertinya saya kurang serap ya dengan itu. Jadi kalau bisa ya kita akan sambil memahami juga kalau ayat-ayat kayak kemarin misalnya nanti di dalam Al-Baqarah ada qalu takhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Ketika misalnya orang-orang Nasrani mengatakan mereka Allah mengambil anak. Subhanah, maksudnya Allah nggak mungkin mengambil anak, sanggahan. Nah, itu dari sisi nada baca Quran kita ya, jangan terlalu dinaikkan gitu. Kalau naikkan itu kesannya kita malah seperti menikmati dan menyetujui gitu ya. Jadi cukup faqala ana misalnya fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu segitu cukup kan. Enggak usah sampai tinggi-tinggi sampai dinikmati sampai dihanyutkan bacanya. Karena nanti maknanya jadi jadi rusak gitu ya. Itu dari faidah lagu Quran ya, dari baca Quran, teknik baca Quran. Berikutnya fa'akhadahullahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum. Nah, sama juga antum. Ya, jadi a u. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada dua hamzah ya. Di dalam satu kata itu bentuknya bisa contohnya antum, bisa aidza, atau tadi inna, bisa juga unzila gitu kan. Nah, ini semuanya sama ya. Kalau dalam bacaan hafs mesti ditahqiq, mesti jelas. Antum, jangan antum, yang hamzah keduanya seperti ashil ya, nggak jelas gitu ya. Hamzahnya ini baca hamzah tahqiq atau hamzah ashil gitu ya. Jadi jangan apalagi kalau dihilangin antum itu udah jelas salah. Jadi mesti ditahqiq. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Ya, di sini bisa dua cara, bisa wakaf di amis sama banaha atau boleh diwasal amis sama banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha
pada lafaz dahaha, bedakan ha dengan ha. Ya, bedakannya dengan bunyi dah ya. Kita nggak usah pakai lagi istilah ha besar, ha kecil ya. Itu kalau buat tahap pemula. Antum semua sudah tahap ya, sudah tahap di atas lah, menengah lah gitu. Sudah dari bawah sudah naik ke atas. Jadi nggak perlu lagi pakai istilah ha besar, ha kecil. Bedakan jangan bunyi saja. Dahaha, dahaha, yang dahaha. Atau jangan juga dahaha. Tidak. Karena dua huruf ini sama-sama di halq. Tapi bedanya beda dari sifatnya, beda dari sisi lokasinya. Yang satu di pangkal, yang satu di tengah. Gitu ya. Yang mesti dibedakan lebih jelas. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atil dhammatul kubra, di sini kita mesti perhatikan juga ja'atil dhammah. Ya, hati-hati at-dhammah jangan sampai ngikut jadi ta. Jadi jangan sampai fa idza ja'atil dhammah. Kadang saya dengarkan begitu ya, sebagian pembelajar itu. Jadi bacanya karena dia ja'at itu ta, ada huruf ta-nya, terus ta ketemu ko di beda lain kata, ganti idgham dia. Karena nggak ada sebab idgham kan. Terus karena nggak disempurnakan sifat tebal ko-nya, jadi tak dia, tak berbunyi o. Jadinya bagaimana? Fa idza ja'atit dhammatul kubra. Salah. Ya, karena tidak ada huruf tak bervokal ko dalam bahasa Arab. Adanya ko. Jadi ko itu bukan tak bervokal o. Ya, tapi itu huruf ko. Tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sisi tulisan bisa ditulis THA. Transliterasi bisa. Tapi kalau untuk untuk bacaan ya nggak bisa, tidak ada. Jadi jangan sampai huruf ko ini jadi ta. Jadi jelaskan ketipisan ta, jelaskan ketebal huruf ko. Fa idza ja'atil atil atil ja'atil dhammah. Terus juga sempurnakan mad lazimnya. Mad lazim kilmi muthaqqal 6 harokatnya. Baik. Kama tadzakkarul insanu mas'a wa burrizati, hati-hati wa burrizatil wa burrizat. Ini roknya rok tipis ya. Kenapa roknya tipis? Karena roknya berharokat kasroh. Jadi itibarnya patokannya bukan huruf sebelumnya. Walaupun sebelumnya dhammah enggak dibaca wa burrizatil. Kenapa? Karena roknya berharokat kasroh. Nah, kecuali kalau dia roknya disukunkan, maka sebelumnya dhammah, maka dia dibaca bur. Contohnya tafkhim. Tapi kalau kita wasol, apalagi dia roknya berharokat, ya kasroh, maka sudah hulukan kasroh. Jadi waburri. Dan ingat dia tasydid. Jangan waburizat. Itu roknya pada saat hilang satu. Gitu. Ya, jadi ingat tasydid itu dua huruf ya. Jadi waburizat. Waburizatil jahimu liman yara. Gitu ya. Fama mampu aku asal hadis ini kan. Oke, bawa lagi dikit ya, Pak. Tapi yang lainnya tidak ada tambahan ya. Nah, ini paling tambahan sisi wakof wasol ya. Jadi kalau misalnya kita di ayat-ayat terakhir di An-Nazi'at ini, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Kalau kita wakaf memang jadi matobi'i dia. Karena hanya dua harokat. Dia alif di situ. Ya dia matobi'i enggak ketemu huruf lain gitu kan. Jadi ya hanya dibaca dengan dua harokat. Tetapi kalau di wasol ingat, karena setelahnya itu adalah ada hamzah qata', ya ada hamzah qata' setelahnya, maka dibaca dengan mad munfasil. Ya. Jadi jangan sampai dibaca dengan dua harokat kecuali kalau pakai torik thayyibah atau raudhah ya silahkan ya. Dari thayyibah masyar. Tapi kalau pakai syatibiyah maka perhatikan sekali jangan sampai dia diwasol tapi dibaca dua harokat. Contoh, fima anta min dzikraha. Kalau wakaf dia hanya dua. Tapi kalau kita pengen wasol gimana? Setelahnya ada ilah. Awal katanya itu ada hamzah qata'. Maka dibaca dengan fathah harokat kalau syatibiyah. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha.
Nah, nanti kalau mayasyaka ka'annahum pakai mat lagi nggak? Mat, terima tabi'i saja. Karena tidak ada hamzah. Baik, itu saja mungkin ya terkait teori tahsinnya. Silakan praktek seperti biasa. Langsung bergilir ya. Jadi langsung surat nanti diambil. Silakan. Dari Kemal nggak ada ya. Langsung Mas Fariza ya. Suaranya belum ada. Suaranya belum ada di saya. Yang lain ada suaranya nggak? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada suaranya. Kalau lagi kendala, coba kita lewat dulu. Langsung Mas Karsa coba. Dimulai dari ayat pertama, Ustaz. Nah. Seperti biasa. Timayat ya, seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Oke, lanjut. Yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Hanya lebih kencang. Filha, filha. Fil hafirah. Bilang. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى Siapa selanjutnya? Mas Lian, ada Mas Lian. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها Jadi dijelaskan rafah pada ghain وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى Waburizatil jahimu limai Banyak tipis. waburizatil Waburri, jadi ada tasnya. Waburrizat, waburri. waburizatil Kecepatan. Pokoknya rotifis. waburizatil jahimu liman yara fa amma man tagha فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا jangan campur sih. Itu campur sih. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها Sekaligus. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Asyiyah itu asyiyahnya lebih lebih lunak ya. Jadi yang mana asyiyah, jangan asyiyatan illa asyiyatan ya, diulang. Lam yalbathu illa ashi. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Oke, baik. Terakhir ya. Pak Nabah. Yang Nabah ini juga tidak banyak kali, jadi saya komentar ya. Sudah banyak kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت
khafa. Baik, sedikit beberapa saya tambahkan komentar ya. Baik, redaksinya. Untuk amma yatasalun, kalau kita dari sisi ilmu wakaf ya. Jadi kalau kita wakaf di am, gimana? Am, untuk kita tahu wakafnya saja. Tapi kalau dalam tilawah kan kita nggak mungkin ya baca begitu. Am yatasaalun, nggak mungkin ya. Tapi kalau kita ingin tahu wakaf itu bagaimana? Jangan dibaca amma, karena dia tidak ada alif ya. Jadi baca dengan am kalau wakaf. Ya, dia member tasydid itu musyaddadah termasuk tingkatan guna paling tinggi. Kalau kita wakaf. Tapi kalau kita wasol ya harus dihidupkan. Amma yatasaalun. Dan ingat di sini banyak sekali kadang para pembaca ya itu fatwa belajar itu menambahkan alif pada amma. Jadi baca amma yatasaalun. Kalau tidak ada alif di sini. Ya bedakan. Amma yatasaalun. Ya di sini yasalun ya di sini mat jumud 4 sampai 5 harokat ya syafiyah maupun thayyibah. Ya itu syafiyah thayyibah. Lalu alun muta'arrid disebut. Tapi sama ya. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Ya 5 ya. Itu muta'arrid disebut semua. Dari ayat 6 sampai ayat 40 itu nanti matnya mat riwab. Ya, mat riwab. Jadi mat tabi'i dan di akhir kata tanwin. Riwab ini ada 2 harakat. Adapun mat adat disukun bisa 246, tapi lebih bagus kita nanti konsisten. Tadi saya pilih 4 tadi. Jadi misalnya kalau baca 4 harakat, maka ayat berikutnya 4 harakat. Kalau 2 harakat, 2 harakat. Itu untuk keutamaan afdoliyah. Walaupun tidak sampai wajib, tapi afdoliyahnya seperti itu. Kalau mat tabi'i, kalau mat riwab ya, memang dia harus 2 harakat doang, harus lebih. Ya seperti itu. Tapi untuk mat riwab ya nanti antum mesti tahu ya. Kalau seandainya pengen diwasol, kalau diwasol gimana? Misalnya alam naj'alil arda mihada. Kalau wakaf kan jadi ya aman ya. Hanya sekedar kita bunyikan fathah plus alif maddiyah. Tapi kalau misalnya kita wasol bagaimana? Ingat-ingat huruf setelahnya apa? Mihada wal jibala. Oh, ada wawnya. Jadi digunah. Jangan sampai alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwaja misalnya. Jadi salah. Jadi kalau dia nggak belajar tajwid. Jelas kalau diwasal tanwin ketemu waw jadilah hukum idgham bigunah. Ya, kalau bila gunah kata bola matarra nanti kalau ada. Gitu kan seperti itu. Jadi untuk idgham kalau untuk ma'awab itu antum harus tahu kalau ingin diwasal. Tantangannya ketika wasal. Kalau pengen masuk, jadi kalau baca hadar, kalau kita baca tadarusan, terawih, pengen khataman, kan pasti cepat tuh, selain wasal-wasal. Nah, perhatikan wasal itu ayat setelahnya gimana, huruf setelahnya itu apa, gitu ya. Jadi biar kita kalau ada hukum tajwid yang memang berhubungan, maka langsung dipraktekkan, ya tidak bisa dipisah-pisah. Lalu juga beberapa lafaz yang penting kita ketahui, contohnya waja'alna. Ja'alna ini jangan sampai kita baca seperti apa. Mensukunkan jim. Waj'alna. Waj'alna. Itu jadi sukun jim. Padahal yang adalah di dalam surat An-Naba ini ya, itu banyaknya adalah dengan bahkan hampir bahkan semuanya ya. Ja'alna itu dengan apa? Dengan fathah. Ya, jadi gimana? Ini masuk ke fathah tulisan. Jadi sempurnakan misalnya waj'alna yang sukun hanya lam. Tetapi huruf waw, jim, ain, nun itu fathah. Jadi gimana? Waja'alna, waja'alna, gitu ya. Jangan waja'alna. Boleh cepat, tapi cepatnya mesti benar. Waja'alna, nah itu benar. Waja'alna. Kalau yang salah, waja'alna. Itu sudah memberikan kolak-kolak pada jim itu salah. Karena kalau jim ketika berharokat dia nggak ada sifat kolak-kolak. Ya, jadi jangan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Ini jadi dari sisi nahwu sharaf berbeda. Ya. Ja'alna bentuk fi'il madhi, waja'alna jadi fi'il amr. Satu bermakna past tense, yang satu lagi bermakna perintah. Beda, gitu ya. Jadi untuk ja'alna di sini juga tolong perhatikan khusus lafaz ja'alna.
Bagaimana di Jazariyah juga Jazari memasukkan kata ja'alna itu sebagai kata khusus untuk yang dilatih ya, untuk fasahatul lisan. Jadi jangan waja'alna, tapi gimana? Waja'alna. Kalau cepat gimana? Waja'alna. Cepat. Kalau lambat lebih enak. Waja'alna. Jadi ya, contoh khusus kata khusus. Wa khalaqnakum juga sama khalaqnakum, pernah kita bahas di beberapa surat-surat sebelumnya ya. Itu juga kita sempurnakan ketipisan lam ya. Jadi jangan wa khalaqna lamnya tipis ya. Jangan sampai lam itu terpengaruh dengan qaf dan huruf qaf. Jadi jangan sampai huruf tipis itu apa terpengaruh dengan huruf tebal setelah ataupun sebelum. Itu penting diperhatikan dalam praktek. Coba buat lagi. Jadi saya sampaikan global saja ya karena itu sudah terakhir. Apa itu kita sudah sampaikan sama-sama rata, semuanya sama-sama banyak yang sama. Tinggal kita prakteknya. Lagi-lagi ketebalan huruf ya. Jadi jangan seluruh huruf tebal itu baca tipis. Kayak tadi inna yaumul fasli kana miqdar. Jangan fas. Inna yaumal fasli kana miqdar. Yang fas dikasih dan juga fa-nya hati-hati jangan fos. Jadi terkadang antum pengen nempelin hurufnya tapi huruf sebelumnya lagi tebal. Nah itu tantangannya. Jadi musuh Allah ya lah. Jangan inna yaumal fasli dapat sih softnya tebal cuman fa-nya nggak tadi tebal gitu kan. Jadi fa-nya tipis saja. Inna yaumal fasli al-fasli. Tapi ketika fa tipis tantangannya jadi sin. Inna yaumal fasli. Tadi jawab praktek kan. Siapa yang dapat bilangin kan? Kalau lihat benar atau enggak? Fasli. Oke. Bawah lagi nanti. Kalau lebih sama setelahnya. Yang lain-lain sama ya. Maksudnya hukum-hukum itu. Hukum, benar, apa. Yang jalankan semua. Huruf-huruf tebal tipis. Diperhatikan. Tidak al-muttaqin. Lagi al-muttaqin tolong dibaca al-muttaqin, bukan muttaqin. Ya, seperti al-Fatihah itu banyak orang baca al-mustaqim. Jadi terkadang huruf qaf ketika kasroh rentang sekali jadi kaf. Ya, itu jangan seperti kaf. Gitu ya. Oke, cukup lah ya. Ini sampai praktik. Saya langsung buka cukup ya teman-teman. Mengingat saja terus sehingga kita di prakteknya dipakai benar. Ya silakan lanjut tadi terakhir siapa? Mas Sobat ya. Lanjut ya coba nanti ngomong hal. Coba. Ana ya sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Waja'alna waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Baik, terus جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما wal or apa hamzanya dibuka wal au. Jadi jadi di mana Rabbis samawati wal ardi ya, jadi yang wal or wal a hamzanya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wal ardi wal or. Jadi hamzanya jangan ikut tebal. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. Jangan kelamaan. Al-haqqu itu nanti kayak nambah alif langsung. Dzalikal yaumul haqqu. Al-haqqu. Gitu ya. Yang al-haqqu nanti malah nambah alif. Jadi tampit. Dzalikal yaumul haqq
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فهمنا بالقرآن واجعله لنا حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قراءتنا وتلاوتنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya ikhwan sekalian, kita telah selesai untuk sesi talaqiyah, salah satu sesi yang kita telah langsungkan lebih hampir setahun ya. Jadi pada daurah salsabil ini kita mulai dari Desember dan selesai tepatnya di bulan Oktober ya. Oktober ya, berarti hitungannya sekitar 9 bulan. 9 bulan, rincian 3 bulan itu kita talaqinya, lalu 6 bulannya kita dakwah teorinya. Harapan saya adalah ya, tentunya untuk anak kita belajar tajwid ya, seminimal mungkin adalah teori-teori yang kita telah pelajari. Jadi sudah kita sampaikan semua ya, atau sudah di buku atau yang cek PDF saya. Kalau ada yang hilang, saya akan minta. Silakan minta saja. Ya materi tersebut. Ada beberapa yang saya revisi lagi soal. Terus apalagi catatan-catatan untuk teori-teori itu dipahami ya, apalagi kalau antum ingin mengajar. Jadi sekarang ini problematika dalam mengajar ilmu tajwid ya, itu adalah kadang SDM pengajar itu kurang mumpuni dalam memahami teori. Nah, jadi kalau antum seorang pengajar pengen mengajar tajwid Quran, ya, kata ajar anak-anak TPA, minimal antum juga harus paham ya, teori-teori tajwid itu. Nah, tapi tidak cukup dengan teori. Jadi teori itu penunjang untuk kita bisa mengamal bacaan dengan benar. Gitu ya. Jadi tidak lahir tilawah yang baik. Tidak lahirlah bacaan yang baik yang sesuai dengan tajwid dengan benar yang diharapkan, yang bersambung sampai Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in kita sampai. Itu kalau tidak memahami teorinya yang dirumuskan dan diijtihadkan para ulama tajwid dan qiraat. Jadi seminimal mungkin adalah ketika Anda sudah mempelajari ilmu ini, fokus. Dan pesan saya satu hal yang paling penting, jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup, terus belajar. Jangan menganggap bacaan antum sudah benar. Jangan menganggap bacaan antum sudah oke. Karena sudah disetor sama guru antum masih punya guru. Terus kata antum masih punya guru. Terus baca Al-Quran, baca Quran sudah guru. Al-Quran tidak bisa dibaca dengan sendiri. Ya, Al-Quran tidak bisa hanya belajar dengan sendiri toh. Tapi harus yang dulu, baik itu pemahaman bacaan, baik itu bacaannya, lafaz-lafaznya, apalagi makna-maknanya. Ya. Nah, terkadang banyak, kalau sekarang untuk makna alhamdulillah orang banyak yang bisa belajar tafsir ya. Karena memang sangat gandrungi banyak orang ya, kebutuhannya sangat banyak. Tapi untuk tajwid terkadang, nah ini kadang terkesan diremehkan. Kenapa? Karena kita merasa sudah cukup, udah oke, bacaan saya juga.
Kalau kita laki nggak perlu dikoreksi misalnya. Jangan. Ya, sesuatu yang kita merasa sudah cukup, ya, yang kita sudah merasa wah sudah benar. Tapi nyatanya nanti kalau kita disandingkan dengan bacaan orang lain, kita bertemu dengan guru lain, kita dapat pengalaman lain, nanti akan berbeda hasil. Jadi intinya apa? Terus belajar, terus sampai mati. Saya pun juga terus belajar. Saya ngajar antum, saya juga terus belajar. Terus belajar. Bedanya kan belajarnya gurunya berbeda lagi, tingkatannya berbeda lagi. Ya seperti itu. Kita hanya berbeda dalam tingkatan saja, tapi intinya sama-sama belajar. Begitu ya. Jadi pesan saya adalah jangan berhenti. Jadi baca Quran ini ya, antum harus ya, sebagai seorang muslim itu kalau bisa tuh harus banget baca 30 baca ya, baca saja minimal tuh baca kalau Quran 30 juz dapat dia di hadapan guru. Ya, jadi jangan cuma baca juz 8, 9, 30, tapi 30 juz dibaca. Syukur-syukur bisa dihafal. Syukur-syukur bisa di karena membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Nah, kita ada bahas di Sosial Media. Tapi kalau menghafal Quran itu hukum fardu kifayah. Jadi tidak semua orang wajib. Gitu ya. Tidak semua orang wajib. Tapi mesti ada di kalangan muslimin yang hafal. Jadi kita terus upgrade diri kita. Kalau misalnya tahun ini kita belum hafal Quran, maka mulai sekarang hafal Quran. Sudah hafal Quran 1, 2 juz, 3, 5 juz, terus ningkatin sampai 30 juz. Yang udah 30 juz, gimana bisa ditahankan sampai akhir hayat? Nah, gitu kan. Jadi dari sisi hafal, dari segi bacaan juga sama. Kalau sekarang misalnya saya udah belajar, dari sisi belajar ya, udah belajar Tufan, Jazar, Sasabil, gimana saya bisa meningkatkan kitab-kitab lain kalau ingin mendalami? Insya Allah banyak kesempatan lain yang bisa dibuka. Yang paling penting adalah kata Syekh Abdul Karim, Jazairul Hafizahullah, ya, Asy-Syaikh wal Miftah. Asy-Syaikh wal Miftah. Guru itu kunci. Dalam belajar Quran itu guru itu kunci. Jadi antum banyak belajar kitab tajwid, tapi kalau nggak ada bimbingan guru dalam membenarkan bacaan antum pasti bacaan antum sama aja bohong. Sama aja bohong. Kenapa? Karena kalau hanya mujarrad, hanya sebatas membaca buku dari bukunya saja tanpa dipraktekkan, ya, maka antum itu hanya memahami teoritis saja. Tapi kalau antum juga dikasih kepada gurunya, itu adalah aplikasi dari teori yang benar. Gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang sifatnya teoritis saja, ada ilmu yang memang posisi teori dan praktek. Salah satunya yang mesti jangan teori dan praktek, ya itu nggak bisa dipisahkan. Itu ilmu itu. Itu yang kira. Jadi nggak bisa dipisahkan teori dan praktek. Makanya saya bikin daurah tajwid itu pasti ada praktek, harus. Karena kalau tajwid cuma teori saja nggak ada. Intinya tuh nggak ada. Ya ilmunya dapat ya, ilmu teori dapat. Tapi intinya apa, prakteknya nggak ada. Makanya kalau kita ngajar tajwid ini, ngajar Quran adalah penting sekali kita memadukan waham. Seperti itu. Baik ya, itu nasihat saya ya sudah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama ini, ada khilaf segala macam. Sebelum ditutup ya, kita ada pertanyaan, silakan diskusi mungkin 5-10 menit kurang. Diskusikan. Kalau tidak ada kita sesi khusus ya. Jadi matikan dulu ya Rafi. Lagi ini kita tutup dengan doa kafarat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matikan dulu Rafi.